Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Febriano Arta Chandra dari kelas 10 IPA 1. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang oncom. Nah, ini tuh oncom crispy, jadi ada tepungnya. Oncom itu terbuat dari jamur Neurospora sitophila atau bisa juga disebut Neurospora crassa. Nah, Neurospora crassa ini memiliki spora yang berbentuk urat saraf berloreng-loreng. Nah, dalam proses fermentasi itu, dia itu menghasilkan makanan yang warnanya merah kekuning-kuningan. Nah, hifanya itu jenisnya itu multinukleat. Nah, miseliumnya itu panjang dan bebas tumbuh di atas permukaan. Ini bentuk dari oncom. Ya, segitu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuwanisa Fitri dari kelas 10 MIPA 1 absen 39. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kurap yang disebabkan oleh jamur. Pertama, saya akan menjelaskan juga tentang apa itu penyakit kurap. Kurap yang disebut juga dengan nama dermatofitosis adalah infeksi jamur pada kulit yang menimbulkan ruam melingkar yang berwarna merah. Dan kurap juga bisa terjadi di beberapa bagian tubuh seperti di kepala dan di wajah. Jamur apa sih yang menimbulkan kurap itu? Kurap disebabkan oleh jamur golongan Dermatophyta. Jamur ini hidup di keratin, yaitu suatu protein yang terdapat di kulit, di kuku, dan juga di rambut. Dan ada beberapa jenis Dermatophyta yang dapat menimbulkan kurap, yaitu Epidermophyton, Microsporum, dan Trichophyton. Dan bagaimana sih cara penyebaran kurap tersebut? Kurap dapat menyebar melalui kontak antar kulit atau dengan menyentuh hewan atau objek yang terinfeksi oleh jamur tersebut. Misalnya, penggunaan bersamaan pada handuk ataupun pakaian dengan orang yang sudah terinfeksi. Selain itu, penularan juga dapat terjadi pada ketika kita berkontak langsung dengan hewan yang terinfeksi serta dengan tanah yang mengandung spora jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naradeva, saya absen 26 dan saya dari kelas 10 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tempe. Jamur tempe bernama lain Rhizopus oryzae. Jenis sporanya adalah spora, neospora, dan zygospora. Bentuk tubuhnya seperti untayan benang dan memiliki warna putih sedikit keabu-abuan. Jenis hifanya tidak bersekat atau biasa disebut dengan aseptat. Rhizopus oryzae berhabitat di darat sebagai saprofit. Saprofit merupakan organisme yang mendapat nutrisi dari bahan-bahan organik yang sudah mati. Ia berkembang biak secara aseksual dan seksual. Selain itu, dia bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Rhizopus oryzae memiliki membran inti, tetapi ia dapat membuat makanannya sendiri karena ia mempunyai klorofil. Yang terakhir, Rhizopus oryzae dikelompokkan sebagai zygomicota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Safira Dini dari kelas 10 MIPA 1 absen 36. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keju. Pasti kita semua udah gak asing lagi kan sama yang nama keju, apalagi dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering banget ketemu sama yang nama keju atau bahkan konsumsinya. Nah, tapi kalian tahu gak sih kalau di dalam proses pembuatan keju itu ada peran jamur loh yang membantu di dalamnya, atau mungkin kita nyala ada peran bakteri Lactobacillus lactis untuk keju cheddar. Tapi untuk peran jamur tersendiri itu namanya adalah Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti yang bermanfaat dalam memberi cita rasa dan mengharumkan keju dengan cara menurunkan kadar kasein pada bahan keju. Nah, dua jamur tadi termasuk ke dalam kelompok Ascomycota dengan ciri-ciri hifa bersekat, bisa uninukleat atau multinukleat, dan memiliki tubuh buah yang disebut ascocarp, dan bereproduksi dengan cara seksual dengan nama spora conidiospora yang disimpan di dalam conidium, dan reproduksi secara seksual yang dinamakan dengan ascospora. Nah, di dalam Ascomycota itu terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu Saccharomyces, Aspergillus, dan Penicillium. Tapi dari namanya aja kita udah tahu kan kalau misalkan Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti itu termasuk ke dalam Penicillium. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, atau malam. Nama saya Hugo Gentara Wikara, kelas 10 MIPA 1, nomor 13, dan saya akan menjelaskan tentang Saccharomyces cerevisiae. Ini adalah produknya yang bermerek Fermipan. Saccharomyces cerevisiae ini merupakan produk penting dalam pembuatan roti karena memiliki sifat dapat menfermentasikan maltosa secara cepat. Saccharomyces cerevisiae ini merupakan mikroorganisme eukariot yang termasuk ke dalam kelas Ascomycetes yang banyak mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Mempunyai ciri-ciri dinding sel tipis,
mengandung lipid dalam jumlah yang sangat sedikit, berkembang biak dengan cara pertunasan multipolar, pembelahan, dan pembentukan askospora. Berbentuk oval dan berwarna putih kekuningan. Mikrostruktur yang terdiri dari kapsul dan dinding sel. Jenis fungi yang tidak mempunyai miselium. Termasuk dalam kamir yang merupakan mikroorganisme uniseluler, meskipun berbeda spesies, tetapi dapat menjadi multiseluler melalui pembentukan benang dari sel-sel buding yang tersambung, yang dikenal juga sebagai hifa semu, yang terlihat seperti kapang benang halus dan panjang. Sekian dari yang bisa saya beritahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehanda Ramadan dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan produk tentang kecap. Nah, jadi ini produk kecap. Nah, apa sih nama latin jamur dari kecap itu? Nama latin jamur kecap itu adalah Aspergillus wenti. Nah, Aspergillus wenti itu tergolong dalam klasifikasi Ascomycota. Nah, jamur ini tuh membentuk filamen-filamen panjang yang bercabang. Nah, ciri-cirinya itu hifanya itu berseptat dan miseliumnya itu bercabang. Hifanya itu terdiri dari dua jenis. Ada hifa vegetatif gunanya untuk membantu penyerapan nutrisi dan hifa reproduksi gunanya untuk membantu dalam produksi spora jamur. Nah, jamur ini memiliki spora-spora yang terdapat pada kantung-kantung penyimpanan yang disebut conidia atau ascus. Nah, konidium-konidium itu membentuk warna hitam, coklat, kuning tua, hijau. Ia memberi warna tertentu pada jamur. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada produk kecap ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazaya Alifah Yusria Patuba dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 20. Kali ini saya akan membahas tentang produk yang berhubungan dengan jamur, yaitu tape. Jamur yang berfungsi dalam proses pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae sendiri ini merupakan jenis kamir yang mempunyai sel tunggal. Kamir ini berbentuk oval atau bulat telur, dan Saccharomyces cerevisiae ini termasuk dalam golongan Ascomycota karena dapat membentuk askospora dalam askus. Spesies ini dapat bereproduksi secara seksual dengan pembentuk spora seksual berupa conidium, atau juga bereproduksi secara aseksual dengan membentuk spora aseksual berupa askospora. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama produk yang saya akan jelaskan adalah bir. Nama ilmiahnya adalah Saccharomyces cerevisiae, merupakan spesialis kamir. Ciri umumnya adalah bentuknya bulat atau silinder, hifanya bersekat atau septa. Bentuk ada yang uniseluler dan multiseluler. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Terus spora yang dihasilkan adalah codiospora. Klasifikasinya adalah Acanthota.